Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya banggakan di lingkungan Kampung Poreng ini, saya perkenalkan dulu nama saya Wintoro dari mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Dr. Subandi, Jember. Saya akan memberikan suatu penyuluhan kepada ibu-ibu di Kampung Poreng ini tentang alat kontrasepsi secara kalender. Yang pengertiannya, keluarga berencana adalah suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga kecil. Keluarga berencana metode kalender atau pantang berkala adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksualitas pada masa subur atau ovulasi. Jadi, keluarga berencana secara kalender ini merupakan suatu kontrasepsi atau keluarga berencana yang sangat murah dan mudah dilaksanakan karena hanya membutuhkan suatu perhitungan pada kalender saja. Manfaat kontrasepsi sebagai alat pengendali kelahiran atau mencegah kehamilan. Manfaat kontrasepsi dapat digunakan pada pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual pada saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan hamil. Keuntungannya keluarga berencana secara kalender ini yaitu metode kalender lebih sederhana, jadi gampang didapat, gampang dikerjakan, dapat digunakan oleh wanita yang sehat, maksudnya wanita yang siklus menstruasinya teratur. Tidak ada risiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi karena tidak mengandung hormon maupun benda-benda yang dimasukkan ke dalam kandungan. Jadi bebas dari hormon dan benda-benda sebagai alat kontrasepsinya. Tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus. Tidak memerlukan biaya karena hanya menghitung tanggal aja. Tidak perlu biaya untuk membeli alat kontrasepsi maupun ke jasa pemasangan alat kontrasepsi. Tidak ada efek sistematik karena tidak adanya hormon atau benda yang dimasukkan ke dalam uterus, maka tidak ada efek sampingan. Keterbatasannya memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Jadi suami dan istri harus bersepakat kalau memang menggunakan suatu alat kontrasepsi itu. Jadi nggak boleh saling mentang-mentang, saling menentang pelaksanaan kontrasepsi ini. Harus ada motivasi dan disiplin dalam pelaksanaan suami istri. Pasutri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat. Nah, maka dari itu setiap masa subur suami istri tidak boleh melakukan hubungan seksualitas, yaitu di saat masa subur kita harus mundur dan enaknya dipakai tidur. Harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 siklus. Ya, untuk menentukan 6 siklus itu biar mengetahui secara pasti siklusnya itu normal atau tidak beraturan.
siklus menstruasi yang tidak teratur menjadi penghambat utama. Menjadi suatu penghambat utama karena tidak diketahui kapan waktunya masa subur dan kapan masa berakhirnya masa subur. Tapi masih ada teori yang digunakan. Dan untuk kelanjutannya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menstruasi pada wanita sehat ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, masa tidak subur sebelum ovulasi. Tahap yang kedua, masa subur. Tahap yang ketiga, masa tidak subur setelah ovulasi. Menentukan masa subur, bila siklus haid teratur, biasanya teraturnya itu 28 hari, maka masa subur pada hari ke-12, tepat pada hari ke-12 dan hari yang ke-16. Hari pertama menstruasi dihitung hari yang ke-1. Contoh, jika hari ke-1 jatuh pada tanggal 9 Januari, maka hari ke-12-nya tepat tanggal 20. Tadi 9 tambah 12 ketemunya 9 karena terhitung dari hari ke-1, maka ditambah 12, hari ke-20 merupakan satu hari subur yang pertama. Dan hari ke-16 merupakan ke-16 jatuh pada hari ke-24. Maka hari masa suburnya pada hari ke-20 hingga pada hari ke-24. Seandainya siklus pada wanita itu tidak beraturan, tidak teratur, kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang, maka harus bisa menghitung jumlah siklus selama 6 bulan. Maka dihitung siklus paling pendek berapa, siklus paling panjang berapa. Sebagai contoh, siklus yang pendek nanti akan dikurangi 18 dan siklus yang panjang dikurangi 11. Contoh, jumlah terpendek umpama 26 hari. Jumlah terpendek umpama 26 hari, siklus terpanjang 32 hari. Maka perhitungannya 26 dikurangi 18 ketemu 8. Dan 32 dikurangi 11 ketemu 21. Jadi masa subur mulai hari ke-8 sampai ke hari 21. Ini digunakan jika siklus menstruasinya tidak teratur. Maka dihitung selama 16 siklus atau selama 16 kali menstruasi, ditemukan siklus yang terpendek dan siklus yang terpanjang. Siklus yang terpendek dihitung dikurangi 18, sedangkan siklus terpanjang dikurangi 11. Seperti contoh tadi, andaikan siklus terpendek itu 26 hari, maka dikurangi 18 tinggal 8. Siklus terpanjang 32 dikurangi 11 tinggal 21. Jadi hari ke-8 sampai hari ke-21 merupakan hari subur. Jadi pasangan suami istri dilarang untuk melaksanakan hubungan seksualitas hingga tujuan yang dicapai oleh keluarga itu bisa tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan saya yang singkat ini hingga bisa digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan kontrasepsi atau KB secara kalender. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.